kelompok 14 ya, pertanyaan dari Pak Khobir. Ya, ini Pak kelompok Mujahidin, 14 silakan. pertanyaan dari Pak Khobir. Apakah umur seseorang itu mempengaruhi nafsu? Pak Zamroni? Ini saya Pak ya. Ya, terima kasih. Kelompok 14. Ya. Kalau saya menjawabnya dengan alasan yang real saja. Kalau yang saya ketahui, nafsu itu ada dua. Nafsu yang mengajak kepada kebaikan dan nafsu yang mengajak kepada kejelekan. Kan kita ada nafsul mutmainnah sama satunya lagi nafsu apa itu saya lupa. Amarah. Nafsul ammarah bisu ya. Ammarah sing akeh perintah bisu iklawan Allah yaitu. Saya menjawab dengan realita yang ada, jelas ada pengaruhnya dengan umur. Semisal, ketika nanti dalam usia seseorang sudah masuk pada usia rodok tua, itu nanti nafsu-nafsu yang akan biasanya dikerjakan di masa muda itu akan berkurang. Semisal, gairah melihat istrinya sendiri, itu juga berkurang. Terus apa itu? Pak Yano semangat ya. Kalau seminggu 3 kali, bahkan kalau nanti 50 tahun ke atas, bahkan 3 bulan baru sekali. Itu. Bahasa apa lu sekali-sekali kuwi, bahasa apa kuwi? Nah itu nafsu, salah satu bentuk nafsu kan itu kan. Tadi saya contohkan dari awal itu kan remaja kan sinkronnya pada nafsu yang mengarah kepada hal-hal tersebut. Wama uber nafsi ina nafsa. Itu syahwat itu, bukan nafsu, syahwat itu. Ya, sebentar saya lanjutkan dulu guys. Terus yang kedua, nah misalkan nafsu yang memerintahkan kepada kebaikan. Kebaikan semisal ibadah di masa muda itu kadang-kadang semuanya itu dikalahkan dengan ibadahnya di masa tua. Karena apa? Di masa tua itu banyak hal-hal yang menunjang dia harus sergap ibadah sehingga misalkan dia mau meninggal terlalu dekat dengan ajal sehingga dia kelingan kepada neraka sehingga nafsu untuk mengajak kebaikan itu timbul. Beda di usia remaja dengan sendirinya itu memang ada pengaruh kalau saya amati seperti itu. Terima kasih. Izin masuk. Ayo Mas. Pak Don. Ya, jadi saya sependapat dengan pendapat dari Pak Zamroni bahwasanya nafsu itu sangat berpengaruh dengan usia. Dicontohkan anak kecil itu nafsunya hanya bermain kelereng atau layang-layang. Nanti kalau sudah remaja itu nafsunya pengen bermain cinta dengan lawan jenis. Nanti kalau sudah punya istri nanti nafsunya pengen menambah dan seterusnya. Nah, terima kasih. Pengalaman. Arab masna Mang Ramdan wi. Oke, kesana wis ayo. Sunat ya. Pakane bebek. Ayo cukup. Pakane mentok. Waktunya ayo cepet. Moderator. Halo. Langsung. Moderator jebujan lho. Saya mau nambah. Aku. Monggo satu lagi. Setelah ini nanti kita bahas pertanyaan kedua, monggo. Nggih, halo, masuk. Halo. Mujahidin. Saya Pak Munir. Pak Mujahidin, ya Pak Mujahidin, kita tahu muncul, monggo Pak Mujahidin. Ini mau nambah jawaban aja, menguatkan jawaban dari Pak Romdon itu, bahwa nafsu itu jelas berpengaruh, sangat terpengaruh dengan umur. Umur 1 tahun dengan umur 20 tahun jelas beda. Dari umur 10 tahun memang kesenangannya hawa, nafsunya mengajak ke permainan, game dan lain sebagainya. Tapi kalau nafsunya umur 20 sampai 30, 40, nah itu kebanyakan nafsu yang ke wanita lebih kental. Artinya nafsu itu sangat Enggak demen aku iki bodo maca awake dhewe iki. Pengalaman. Ora demen aku sebagai moderator. Langsung lanjut pertanyaan kedua. Enggak demen aku iki, langsung pertanyaan kedua. Sesuai realita Bu ya. Iya. Monggo dilanjut. Pertanyaan dari Pak Duha. Halo Pak Mujahidin, lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Pak Duha.
Ya. Apakah pendidikan yang sesuai dalam tingkat remaja? Monggo Pak kelompok 14 ini. Apakah apa saja pendidikan yang sesuai untuk anak tingkat remaja? Azam, bolone sinten monggo. Hani Mas Hadi, engko lek tak jawab aku kabeh kakean ganjaran aku. Ya mungkin Pak saya mau Hani, monggo Pak Hani. Halo. Ayo Pak Hani jawab Pak Hani. Hani Mas Hadi jawab lah. Aduh. Ayo dijawab sembarang wis ayo. Ya, sembarang saya. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya ngomong. Nanti kalau keliru ya dibenarkan. Pendidikan untuk remaja yang pas itu berarti ya sesuai tematik lah. Kalau pendidikan remaja itu memang kalau remaja itu kan sifat hura-huranya itu timbul. Nah, kita berikan pendidikan yang secara syar'i, jangan yang mengarah kepada akhlak terus-menerus. Kita dudohno pendidikan-pendidikan yang membatasi halal, haram, dan seterusnya. Yang kedua, remaja juga perlu adanya pendidikan akhlak. Karena apa? Sekarang apalagi orang tua sekarang itu banyak yang tidak dihormati oleh anaknya sendiri. Memanggil ibunya, halo, mom, coy, bro, guys, itu kan perlu adanya pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak, pendidikan syariat, yang jelas kalau pendidikan pendidikan keimanan ini mestinya sudah diberikan di usia sebelum remaja. Ya, terima kasih. Berarti dari saya syariat sama akhlak penting itu. Izin masuk, berarti menambah Romdon. Mesti Pak Romdon ya. Singkat Pak Romdon, singkat Pak Romdon. Oke, terima kasih Bapak. Jadi menambah dari jawaban Pak Zamroni, selain syariat dan akhlak itu juga ditambah ilmu tentang akidah, karena akidah itu ibarat pondasi. Nanti kalau pondasinya tidak kuat, syariat sama akhlak bisa ambrol. Kemudian yang lebih penting adalah sebagaimana dalam kitab taklim, ilmu atau pendidikan yang dibutuhkan remaja yaitu ilmu yang dibutuhkan saat itu. Ketika dia belum bisa sholat, maka ilmu yang wajib dipelajari ya sholat. Ketika dia mau menikah, jadi ilmu yang harus dipelajari adalah bagaimana cara menjalin rumah tangga yang baik. Kalau dia mau berbisnis, maka ilmu tentang berbisnis yang perlu dipelajari dan seterusnya ngaten. Jadi ilmu hal yang perlu dipelajari. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masuk. Kami sudah Rasa. Sudah. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada semuanya. Sebelum Wah, aku nggak situ takok no. Sebelum kami kembalikan kepada dosen, untuk itu mari kita tutup. Ada kurang lebihnya mohon maaf dan tetap berdoa. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat berkah. Amin. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama. Makasih Mbak Ati telah mengatur jalannya sepak bola. Mengatur jalannya pertandingan sepak bola ya. Ya, karena pertemuan terakhir kelas A betul-betul semangat. Saya senang. Ya, Husnul Khotimah. Apalagi Romdoni nafsu bertanya tinggi. Jiwa muda Bapak. Itu, Pak. Besar Romdon. Ya, ntar tolong saya didengarkan dulu ya. Saudara-saudara, saya apresiasi Husnul Khotimah kelas A ini. Awal-awal Kak Senin-Senin ini Zoom-nya mati. Nah, sekarang alhamdulillah sudah serius, alhamdulillah. Jadi saya terima kasih kepada kelas A yang bersedia kuliah di malam hari, waktunya orang Palming. Pantas Bapak mau kuliah, ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tadi saya pikir terutama dengan kesahihan hadis, kalau ada di kitab Musnad Ibnu Majah atau Sunan Ibnu Majah itu sahih. Semua hadis yang ada di Kutubus Sittah, Kutubus Sab'ah, ya, itu adalah Kutubus Tis'ah, itu dijamin kesahihannya. Ya. Lalu bagaimana cara menelusuri hadis itu hasan?
Sahih, hasan, dhaif, bahkan maudhu itu di ranah ilmu ulumul hadis. Pada ilmu mata kuliah tafsir hadis pendidikan ini kita sebagai user, bukan sebagai mukharrijul hadis, ya mutakharrijul hadis, maaf, bukan sebagai mutakharrijul hadis, kan takhrij hadis bukan, kita mukharrijul hadis bukan mukharrijul hadis. Oleh karena itu selama hadis-hadis itu tercantum pada kutubus sittah, kutubus sab'ah, kutubus tis'ah, dijamin kesuciannya. Maaf, kesahihannya. Ya biasa pengire ya. Nah, kemudian saya yang tertarik saudara kalau berkaitan dengan nafsu itu kok nafsu banget gitu, heran. Allah, nafsu. Ya, nafsu itu berkaitan dengan umur sudah dijawab semua gitu. Saya setuju aja. Jadi secara teoritis nafsu itu kalau menurut orang thariqat itu ya bisa dikalahkan dengan la ilaha illallah, itu la ilaha illallah itu Pak, dengan ditarik ke atas, dibawa ke kanan, dilempar ke dada sebagian kiri, ke jantung, itu artinya untuk menghancurkan nafsu-nafsu ammarah. Ya, di dalam surat Al-Qur'an juz 13, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Tidak aku bebaskan nafsuku karena nafsu mengarahkan saya untuk berbuat kejelekan, ya. Tapi kalau nggak ada nafsu susah manusia. Itu tidak. Kalau nggak ada nafsu susah, lu ono akal tok, aduh nggak punya nafsu, nggak bisa Pak. Wong sampean kuliah ini gara-gara loh, gini loh, saudara punya nafsu itu bagus, saudara kuliah ini kan gara-gara punya nafsu. Nafsu mencari ilmu, iya kan? Jadi kalau kita bicara nafsu, janganlah kita berkonotasi jelek. Ya, nafsu mencari ilmu, nafsu sholat, nafsu wirid, nafsu kuliah. Nggak ada loh ini. Alhamdulillah akhir-akhir saya cek dulu ya. Samsul Duha ada tadi ya yang sudah hadir. Sebentar saya daripada lupa. Alinatul Ijin. Ini Hani Mas Hadi ada. Hani Mas Hadi di mana tadi Hani Mas Hadi? Nggak ada. Nggak ada ya? Tidak ada Bapak. Mas Hadi nggak ada. Hadir. Loh, mana? Hadir. Oh, Toha Maksum itu. Hani Mas Hadi kok. Hani Mas Hadi. Lalu Muhammad Hamam Basiruddin. Tidak ada Bapak. Ya, Mas Ramdan, ini pasti nggak lulus loh dia. Nah, lalu Nasrul Aziz, alhamdulillah husnul khotimah. Amin. Oh ya, sudah saya absen semua. Sudah hanya konfirmasi itu saja. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, Mas-mas Bapak. Lalu begini, kekurangan kita itu terbawa oleh makalah yang di Google, makalah yang sudah ada, kurang memperhatikan pertemuan awal kita dahulu bahwa makalah kita itu adalah tafsir hadis, kurang kuat kajiannya dari itu. Maka untuk revisi makalah, mohon tolong semua memperhatikan slide share saya ya. Halo. Mohon di-share ulang Bapak, kehapus ya. Banyak teman-teman yang meminta. Oke, saya share lagi ya. Saya mau diperhatikan. Ji. Panduan, sebentar. Saya buka dulu, sorry mas. Nah nih. Bisa dilihat saya Pak. Bentar tak screenshot dulu. Oh jangan, nanti saya kirim kok, tenang aja. Oh iya, makasih. Oh nggih. Tenang Om, iya, khawatir Om. Oke, siap. Revisi makalah tafsir dan hadis pendidikan. Karena kita nggak mungkin tatap muka, namun ujian,
ujiannya monggo, namanya take home examination. Ya, ujian sing digawa mulai, nggih. Nah, pendahuluan. Ya, isinya apa pendahuluan? Argumentasi singkat tentang urgensi tema dalam konteks ayat dan hadis tentang pendidikan atau pembelajaran dan apa yang akan ditulis pada makalah. Kenapa ini yang saya berikan? Supaya panjenengan itu tidak kemana-mana nulisnya. Nggak usah pakai rumusan masalah ya Pak. Oh ya, siap. Pendahuluan ini bersifat individual. Jadi makalah sampean kan kelompok ya Mas. Nah, makalah Mas ini kelompok. Karena itu maka ketika menulis pendahuluan ini harus ditulis sendiri. Tidak boleh sama dengan anggotanya. Kalau sampai sama, saya pastikan pasti nilai nggak saya keluarkan semua yang sama. Contoh, hari ini tadi pendidikan remaja ya. Nah, di pendahuluan berarti mengapa remaja itu perlu dididik, gawe dewe-dewe. Oke. Nah, kalau misalnya Ramadan, remaja adalah lalu Zamroni nulis, remaja adalah kok persis mulai awal sampai akhir. Ramadan dan Pak Zamroni pasti nggak akan keluar nilainya. Waduh, bahaya. Ya, bisa jadi nanti harus diselesaikan entah itu kuliah lagi, ya, atau nanti ada penyelesaian lain harus lapor polsek. Oke Bapak, siap. Baik. KUA. Berapa halaman? 1 halaman sampai 1,5. Wah, sip itu. Tuh, nulis dhewe kan iso to rek, mboten kata-kata sehalaman ae. Nah, lalu pembahasan. Pembahasan ini, Pak. Nulis apa, Pak? 6 halaman itu. Gampang nih, Pak. Ya. Jadi, pembahasan itu sampai nulis ini ayat tematik. Ayat yang sampean itu sampean tulis di situ. Contoh misalnya hari ini tadi tentang ayatnya Nabi Yusuf ya. Nggih. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Laula iki sapa to sing Don wasana Don, aku ndelok slide Don. Sapa sing ngomong mboten Don? Pak Zamroni niku Pak Zamroni kali santri niku Prof. Nah, Pak Jam, lagi jam ditutup jam sorone jam. Yai Zamroni. Kalau santri niku. Oh, nggih. Pembahasan itu ayat tematik. Contoh hari ini walqad hammat bihi wa hamma biha. Lalu ayat apa lagi tulis di situ di sini nggih. Baru Mas paham ya? Ilu. Paham. Woi, gak usah cerita akeh-akeh. Lah sampean kakek ngopi nduk Google. Oh, ditulis tapi ya nggak apa-apa. Yang penting iso muni jenenge makola. Berasal dari kata kola. Kola itu ngomong, makola barang sing diomong. Ono arek presentasi ndak ngomong berarti bukan pemakalah. Ngono Mas? Nggih. Nah, kemudian yang kedua, kajian tafsir ayat minimal 3 tafsir. Pak, ini boleh. Cekelen dan. Nah, wis talah. Halo, sudah ya. Nah, yang kedua tentang kajian tafsirnya minimal 3 tafsir. Saya kan sudah kasih informasi di awal. Tafsir Al-Misbah bahasa Indonesia. Penak. Tafsir Al-Marawi itu banyak terjemah. Ibnu Katsir banyak terjemah. Karena saya yakin kalau kena yang bahasa Arab mayoritas ngeluh. Nggih. Nah, daripada ngeluh mending kuliah lancar. Nggih. Oke. Berapa halaman Pak Saril? Ini ditulis minimal 6. Halo, minimal 6, maksimal 8. Aja akeh, aku males maca nek mbok kei makalah akeh nggih. Oke. Lalu berikutnya. Ini boleh kelompok, Pak, boleh sama antara satu dengan yang lain iki lho, Pak. Ini boleh kelompok. Nah, ini boleh kelompok sampean. Podo karo kancane rapopo. Sing ra oleh podo karo kancane itu adalah yang A. Sekarang yang C.
analisis apa isinya 2 sampai 3 halaman ini individu, tidak boleh sama dengan satu kelompoknya. Penjelasan atau syarah penulis makalah secara orisinil dari tafsir dan atau hadis yang disajikan pada poin B. Berarti disajikan pada poin B tadi, nah kan sudah ada tadi. Nah kan, poin B ini berarti ini ditarik ke sini Pak. Yang kita tulis di kajian tafsir ini apa? Lalu monggo dianalisis di sini. Berapa panjang? 2 sampai 3 halaman. Kaiso 3 ya 2 ora apa-apa ya. Oke. Kemudian Pak, berikutnya penutup, kesimpulan. Nah, apa Pak? Epilog dari apa yang ditulis. Jangan ditulis penutup, enggak boleh, kesimpulan nulis. Demikian Pak, matur nuwun, assalamualaikum. Itu bukan penutup, pamitan namanya. Ya, jadi berapa panjangnya? 0 sampai 5, 0 sampai setengah halaman, 0,5 sampai 1 halaman, maaf. Oke, saya kira itu Pak, apa namanya penjelasan saya. Nah, untuk yang lain-lain Bapak, Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, nah, Pak Gesetup, ukuran kertas 4, margin kiri dan atas 4, kanan 3, spasi 1,5, font 12 Times New Roman. Untuk Latin, Arabnya tradisional Arabik, kalau enggak ada sembarang pokoknya Arab. Jumlah halaman 9,5 sampai 12,5. Kurang dari 9,5 berarti minimalis. Kakean berarti ya boros. Nah, kapan dikumpulkan Pak? Sesuai jadwal UAS yang dikeluarkan oleh Pascasarjana. Itu Pak penjelasan saya. Saya beri kesempatan untuk bertanya yang belum jelas. Kalau sudah saya akhiri. Tanya Pak. Pak. Monggo silakan. Bro. Dokter usul. Niku membuat makalah baru semacam resum gitu Pak. Loh, ya Allah. Bukan. Lalayang. Istilah kayak wis jelas ngono lho. Siapa bisa menjelaskan? Itu merubah makalah yang sudah ada. Dijelaskan. Oh, yang sudah ada. Oke, maksud kula yang sudah ada terus dirombak. Ya, betul. Dirombak seperti sistematika tadi. Oke. Ya, itu ya Pak Yanu ya. Ini Pak Dokter, usul Pak Dokter. What? Usulan kula menawi perintahnya itu supaya ditulis oleh Pak Ketua kelas dibagikan ke mahasiswa ben penak. Hafal nih. Nggih, mangke kula share nduk grup ya. Alhamdulillah. Ya. Siapa lagi ayo? Nah. Waktunya jangan agak lama saja, Prof. Oh, kalau waktu saya ngikuti Pak Nasrun sama Pak Dalari, nggih. Ayo. Nanti kalau disuruh kumpulan berapa? Ngene lho Bu, Pak. Panjenengan nek kesuwen iku kok lali. Nek kecepeten urung rampung, urung cukup waktu. Ya sing sedang. Sedang saja ya. Pokoknya yang penting sampean hati-hati, tidak boleh sama dengan yang lain pada poin-poin yang selain dari B. Hanya B yang boleh sama. Selain B tidak boleh sama. Kalau ada yang sama, patut diperbaiki. Sama dengan kelompoknya maksudnya. Baik, siapa lagi yang tanya? Minggu depan bagaimana? Cukup berapa? Minggu depan masih ada kuliah Pak? Oh, mboten, Bun. Nah, ini kita begini. Tolong semua ayat-ayat saya bebas. Silakan cari ayat apapun boleh ditafsiri, wong penafsiri kan boleh-boleh saja. Yang penting rujuklah ke tafsir, nggih. Halo. Pak Prof. Ya, silakan. Ayat-ayat tematik kemarin tolong di-share kembali Pak Ringan. Oh iya, sampai ngono iku ilangan ya. Loh, tapi itu tidak untuk semua loh ya. Boleh mencari sendiri seperti pada pendidikan remaja ini kan pinter iki mangarek golek dhewe-dhewe, nggih. Wis monggo itu hanya sekedar acuan. Sampeyan ngikuti itu kesel kok Pokoke sing sampeyan kepengin ayat apa disepakati karo kelompoke, nah tulis gak apa-apa padha ya.
Baik. Sama lagi yakin saya share semua nanti ya. Akan saya share semua di. Cukup ya? Cukup Bapak. Baik. Alhamdulillah, saudara-saudara kelas A mahasiswa Dipo yang saya hormati. Alhamdulillah tugas saya mendampingi saudara-saudara dalam satu semester ini sudah selesai. Ya. Ya, Pak. Mohon maaf dong. Mohon maaf adik-adik, mas-mas, Bapak. Sami Bapak. Ya, Pak. Saleh Bapak ya di Puro nggih. Sami-sami Pak Dokter. Sami-sami. Mari kita akhiri. Kapan bisa bertemu jenengan, Dok? Amin. Kapan bisa ketemu kira-kira akan lebih bagus. Baik. Foto bareng. Begitu ya, kita akhiri dengan membaca bersama-sama Fatihah, diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Gitu ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta maaf ketika kuliah guyonan yang lebih baik sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan.